Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM C2C023 061 dari kelompok B. Saya dari kelas B ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma klasifikasi KNN atau Nearest Neighbors atau KNN itu dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Oke. Dan saya mendapatkan bagian algoritmanya yaitu algoritma klasifikasi yaitu KNN ya. Langsung saja. Apa itu algoritma K-nearest neighbors? K-nearest neighbors atau KNN adalah algoritma klasifikasi berbasis jarak. Prinsip utamanya, objek baru akan diklasifikasikan berdasarkan kemiripan atau jarak terdekat dengan data yang sudah ada. Jadi, jika data baru mirip dengan mayoritas data kelas A, misal, maka hasil klasifikasinya juga akan menjadi kelas A. Jadi, yang terdekat gitu ya. KNN termasuk dalam supervised learning karena membutuhkan data latih atau training data. Jadi datanya perlu dilatih, di training dulu. Yang kedua, cara kerja KNN secara umum aja. Secara umum, yang pertama ya, tentukan nilai K-nya dulu, jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, hitung jarak antara data baru dan semua data latih, biasanya Euclidean distance disebutnya. Nomor tiga, urutkan jarak dari yang terkecil. Kemudian yang keempat, pilih data terdekat. Yang kelima, tentukan kelas mayoritas dari tetangga tersebut. Misal contohnya kelas A atau kelas B itu kan yang mayoritas tadi. Ada sedikit tambahan, semakin kecil nilai K, maka model lebih sensitif terhadap noise. Kemudian kalau semakin besar K-nya, hasil lebih stabil namun bisa akurasinya itu kurang gitu ya. Oke, yang selanjutnya perhitungan matematis dalam KNN. Nah, ini rumus Euclidean-nya ya, rumus jarak Euclidean, yaitu distance sama dengan kuadrat atau akar kuadrat ya. Akar kuadrat X1 kurangi X2 kuadrat ditambah Y1 kurangi Y2 kuadrat. Nah, penjelasan rumusnya X1 Y1 X1, nah itu, dan Y1 X1 Y1 sama dengan nilai fitur dari data baru. Kalau X2 X X2 Y2 X2 dan Y2 X2 Y2 sama dengan nilai fitur dari data terlatihnya. Hasil DDD atau distance itu ya sama dengan jarak antar titik semakin kecil semakin mirip ya. Jarak antar titik itu ya. Semakin kecil semakin mirip. Tambahan, jarak lain yang bisa digunakan yaitu Manhattan distance atau Minkowski distance. Tadi kan Euclidean yang kita pakai itu Euclidean. Euclidean. Namun Euclidean distance yang kita pakai ini paling sering digunakan di KNN gitu. Nah, ini contoh dataset aja dan data baru. Jadi ada 5 data, berat badan 60 sampai 70, tinggi badan 160 sampai 170 nih ya. Kelasnya ada A, A, B, B. Nah, yang data kelima ini kita cari dia itu termasuk dalam kelas apa gitu kan. Kita akan memprediksi kelas untuk data kelima menggunakan KNN dengan K sama dengan 3. Oke. Nah, ini perhitungan jarak di Excel-nya. Kita menggunakan rumus ini ya, jarak antara setiap data latih dengan data baru. Setelah dihitung, jarak terkecil menunjukkan data yang paling mirip. Buat kolom baru di antara kelas dan tinggi badan ya. Terus pakai rumus ini, berat badan, tinggi badannya.
Urutkan dari jarak terkecil ke terbesar. Ambil 3 data dengan jarak terkecil K sama dengan 3. Tentukan kelas mayoritas dari 3 data tersebut. Hasil akhirnya, klasifikasi dengan K sama dengan 3, itu didapat si data kelima ini itu dalam kelas A. Ya, nilai 0 itu jarak antara data baru dengan dirinya sendiri. Jadi ya jaraknya deket, hampir nggak ada jarak gitu kan. Dalam KNN, data baru tidak ikut dihitung sebagai tetangga. Jadi baris kelima diabaikan saat menentukan kelas. Jadi yang dihitung cuma baris 1 sampai 4 atau data 1 sampai 4. Ambil 3 jarak terkecil dari baris 1 sampai 4 yaitu kelas kelas mayoritas dari 3 data terdekat adalah A. Ya, jadi hasilnya A kelasnya, klasifikasinya kan. Analisis kelebihan dan kekurangan algoritma KNN ini, kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan. Tidak memerlukan asumsi distribusi data, akurat untuk data set kecil dengan pola yang jelas. Kekurangannya, nah, butuh waktu lama untuk data set besar. Kalau data setnya kecil kan gampang tuh, akurat, lebih ke akurat. Kalau semakin besar agak kurang. Karena menghitung jarak ke semua data. Sensitif terhadap skala data, perlu normalisasi. Jadi harus dinormalisasi polanya yang jelas gitu. Kemudian pemilihan nilai K sangat mempengaruhi hasil. Penerapan KNN di dunia nyata. Yang pertama ya, sistem rekomendasi film, musik, e-commerce. Jadi kalau kalian nge-scroll TikTok gitu, FYP itu kan itu sistem rekomendasinya pakai KNN, bisa. Kemudian yang kedua, deteksi penipuan pada transaksi keuangan. Kemudian diagnosa penyakit berbasis gejala pasien. Jadi udah ada gejalanya yang jelas gitu kan. Nah, itu bisa didiagnosa menggunakan KNN ini. Pengenalan wajah dan citra digital. Oke, jadi yang terakhir yaitu kesimpulan ya. Kesimpulannya KNN ini adalah algoritma klasifikasi berbasis jarak yang sederhana namun efektif. Yang kedua, prosesnya membandingkan data baru dengan tetangga terdekat di datasetnya. Yang ketiga, hasil klasifikasi ditentukan oleh kelas mayoritas dari K tetangga terdekat. Cocok untuk masalah klasifikasi sederhana dan edukasi dasar machine learning gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan memberikan cara menghitung di Excel-nya ya, mungkin kita langsung aja ke Excel. Oke, ini Excel-nya ya. Saya akan menunjukkan. Jadi rumusnya kayak gini ya. Menggunakan rumus ini. Nah ini kan setelah ya kalian bisa tahu lah. Tinggal diginiin aja kan. Nanti rumusnya ke apply semua. Dan ini juga dikunci ya. Wajib biar bisa tinggal ditarik aja gitu nanti. Nah setelah itu kita sort aja by jarak ya. Karena kita akan membandingkannya itu ya jaraknya kan. Dan distance-nya gitu. Smallest to largest. Nah, udah langsung kedetek lah ya. Ini paling dekat kan A ya. Jadi tadi kan tanda tanya. Nah, karena yang paling dekat A, jadi kelasnya A. Tapi gitu aja. Oke, thanks for watching. Kok thanks for watching? Ini apa? Jadi dapat disimpulkan ya bahwa KNN adalah algoritma klasifikasi basis jarak yang sederhana namun efektif. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen yang menonton ya atau teman-teman sekalian yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.